Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. shalom dan salam sejahtera bagi pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini yang berbahagia, saya berkesempatan akan berbincang-bincang interaktif bersama salah satu narasumber kita, yaitu Bapak beliau Barnabas Doansiba. Beliau merupakan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Baik, shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik. Puji syukur. Baik, saya sedikit mengulas terkait dengan beliau. Jadi setahu saya, beliau adalah mantan Kadis Pendidikan dari Kabupaten Manokwari, dan setelah itu diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Benar ya Pak? Betul. Ya, baik. Dan setelah itu beliau sekarang diamanahkan sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Nah, ini sungguh prestasi yang sungguh luar biasa. Jadi sampai pada tahap ini bukan kaleng-kaleng, tapi ini sungguh prestasi yang luar biasa dari pengalaman, dedikasi, dan intelektual. Baik, lewat kesempatan ini Bapak, saya ingin sedikit menanyakan beberapa hal penting terkait dengan kondisi perpustakaan. Baik Pak, kira-kira Bapak selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat, sejauh ini apakah ada upaya-upaya apa yang pernah dilakukan dalam pengembangan perpustakaan di setiap sekolah? Baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, sekaligus pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama-tama saya mengucap syukur kalau hari ini saya ada di studio sini ya. Ada studio di SMA Yapis untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa pada saat saya pindah dari Dinas Pendidikan ke Perpustakaan, memang ada beberapa kajian yang sebelum saya duduk saya harus mengkaji beberapa hal. Nah, kajian saya yang saya buat waktu itu, ternyata masalah perpustakaan SMA, SMK, bahkan juga perguruan tinggi dan lain-lain juga masih menjadi masalah. Masalah yang sangat penting untuk perpustakaan itu adalah akreditasinya, akreditasi. Nah, untuk SMA dan SMK, contoh di tahun lalu kita belum punya akreditasi yang baik, sehingga yang lomba tingkat nasional waktu itu adalah Madrasah Alia Sorong. Madrasah Alia Sorong yang mewakili Provinsi Papua Barat. Nah, kenapa di Manokwari dan sebagainya itu belum ada? Karena memang akreditasinya waktu itu kan belum ada. Nah, setelah itu kita genjot dengan adanya regulasi pemecahan provinsi, otomatis Papua Barat Daya akan pergi dengan kondisinya. Betul. Lalu kita punya kondisi ini, makanya ya boleh dikatakan kita intens koordinasi dengan teman-teman dari pusat di Perpusnas, terutama dalam hal akreditasi dulu. Makanya kita bersyukur kalau sampai dengan saat ini sudah hampir lebih dari 10 akreditasi untuk SMA dan SMK yang ada di Papua Barat, bahkan perguruan tinggi. Wah, luar biasa. Kita sudah punya nilainya. Artinya kalau sudah diakreditasi, otomatis itu sudah diakui oleh pemerintah pusat, dalam arti Perpustakaan Nasional sudah mengakui kita. Nah, Betul. Sehingga dengan adanya nilai akreditasi itu, maka sekolah sudah wajib untuk dinilai dan selanjutnya diikutkan dalam lomba. Jadi itu. Nah, SMA Yapis ini adalah merupakan salah satu tujuan kita juga
Kita bersyukur kalau tahun ini dia masuk, dan itu adalah harapan kita sehingga mewakili Provinsi Papua Barat dari semua SMA yang ada. Dia mewakili SMA SMK yang ada di Provinsi Papua Barat untuk mewakili ke tingkat nasional. Baik, luar biasa memang. Apresiasi yang patut kita berikan kepada Bapak Kadis ya, selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Artinya beliau sudah sampaikan bahwa upaya-upaya ini terkait dengan, misalkan terkait dengan akreditasi, sebelumnya belum digenjotkan ya, belum dilaksanakan, dan puji Tuhan masa kepemimpinan Bapak sudah Bapak laksanakan. Baik Pak, bagaimana penilaian Bapak terkait dengan kondisi perpustakaan di setiap sekolah yang mungkin belum maksimal dalam segi fasilitasnya, karena perpustakaan ini kan dia sebagai jantungnya sekolah. Baik, penilaian saya memang perpustakaan yang ada di Papua Barat ini harus perlu ada sentuhan-sentuhan khusus. Karena apa? Perpustakaan yang sekarang itu sudah bergeser jauh. Betul. Kalau dulu kan hanya perpustakaan, kita bicara perpustakaan berarti kan hanya sifatnya kita menyimpan buku-buku saja. Tapi sekarang itu adalah pergeseran perpustakaan ini, apalagi saat ini pergeseran dari perpustakaan biasa yang sering kita ikuti dengan digital. Nah, sekarang perpustakaan yang ada di sekolah ini juga kan belum memiliki sistem atau aplikasi perpustakaan yang lengkap atau sesuai dengan harapan. Nah, itu yang juga menjadi kelemahan kita. Kadang misalnya ada dana DAK, waktu itu Dinas Pendidikan bisa membangun perpustakaan saja, tapi tidak melengkapi isinya. Bukan hanya itu, tapi tidak melengkapi isinya, kemudian tidak menyiapkan SDM-nya. Nah, SDM ini kan seharusnya kita harus mengupayakan supaya setiap kepala perpustakaan itu sudah ada punya lisensi dari pusat. Tapi ini kan tidak. Hanya kadang kepala sekolah tunjuk guru jadi kepala perpustakaan, padahal dia tidak punya lisensi. Tunjuk P3K atau honor jadi kepala perpustakaan, padahal tidak punya lisensi. Nah, itulah sebabnya saat ini dari Perpusnas itu buka waktu setiap tahun ada 2 kali atau 3 kali. Itu secara online, pendaftaran semuanya online. Pendaftaran secara online. Jadi cukup dengan persyaratannya itu kan, karena pegawai negeri, SK terakhir, kemudian rekomendasi dari kepala sekolah. Kalau P3K itu P3K saja. Kalau yang dari pusat itu hanya P3K dengan PNS saja, tidak bisa honor untuk mendapatkan lisensi itu. Makanya dia belajar online saja, tidak belajar online, tidak offline. Kemudian kalau dari Perpusnas itu tidak bayar, gratis. Cukup siapa yang daftar duluan dan masuk itu sudah yang dia akan terakomodir di sana. Jadi untuk memenuhi kekurangan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus menyiapkan SDM-nya juga. Kita menyiapkan SDM manusianya, karena manusianya itu atau mennya itu karena tidak tahu, akhirnya dia asal menjalankan perpustakaan itu saja. Dia asal menjalankan, dia hanya mencatat siapa yang masuk, padahal ada banyak hal. Bagaimana menyesuaikan perpustakaan dengan kebutuhan sekarang ini. Kadang kelemahan-kelemahan yang macam saya lihat di Wondama, SMP atau SMA yang ada di Wondama, buku-buku yang lama, yang kurikulum yang lama itu masih tersimpan di perpustakaan. Padahal itu sudah tidak sesuai. Seharusnya ada berita acara pemusnahan atau ada berita acara penyerahan pada bantuan ke masyarakat di luar yang tidak punya buku-buku pegangan apa-apa, itu berita acara penyerahan ke sana, mereka menjadikan itu sebagai bahan bacaan di sana. Terus yang ada di sini itu diperbarui dengan sesuatu yang baru, sesuai dengan
kurikulum yang baru, apalagi sekarang kurikulum Merdeka Belajar, maka seyogyanya harus buku-buku yang mendukung Merdeka Belajar itu yang harus kita siapkan sebagainya sebanyak-banyaknya, Baru perpustakaan yang sekarang sifatnya perpustakaan harus berinklusi sosial. Jadi inklusi sosial itu begini. Sekarang kita harus menyiapkan anak-anak, walaupun di sini tidak ada jurusan pertanian, tapi perpustakaan harus menyiapkan buku-buku pertanian juga. Kenapa? Sehingga kalau anak-anak misalnya selesai dari sini, dia kembali kan ada dua. Dia melanjutkan atau dia kawin. Kalau dia kawin nanti bercocok tanam ke sana, dia sudah punya modal buku bacaan di perpustakaan kita. Jadi dia sudah menyiapkan dia untuk ketika terjun ke masyarakat atau terjun ke lapangan, dia sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup sehingga misalnya cara menanam rambutan atau cara menanam cara membuat kue donat misalnya. Karena kita ada siapkan bahannya, nanti dia itu menjadi catatan dia ketika dia berkeluarga atau punya anak atau punya suami atau punya istri. Sudah kita usaha donat. Saya punya ilmu dulu di sekolah itu ada. Ilmu dulu di sekolah. Jadi sekarang inklusi sosial, perpustakaan bersifat inklusi sosial itu harus seperti itu. Jadi kita mengajar, tapi kita menyiapkan anak SDM, anak-anak kita ketika mereka turun atau terjun ke di lingkungan sosial, dia sudah bisa mandiri dan dia sudah bisa berwirausaha untuk menghidupi kehidupannya kelak nanti. Jadi seperti itu. Baik. Ya, itu memang sangat penting sekali terkait dengan inklusi sosial karena antisipasi dari pernikahan dini. Karena memang banyak yang terjadi. Banyak antisipasi jangan sampai setelah SMA bukan lanjut kuliah malah memilih menikah. Nah, sehingga terjadinya itu kehidupan yang sulit, itu ekonomi yang pas-pasan seperti itu. Baik, Pak. Mungkin ada upaya dari Dinas Perpustakaan, Bapak selaku pimpinan mungkin ada semacam sosialisasi begitu terkait dengan pentingnya budaya untuk berkunjung ke perpustakaan terhadap kepala-kepala sekolah atau begitu, ada upaya ke sana, Pak? Baik, memang kita sementara ini terbentur dengan kita punya anggaran sebenarnya setelah dari kajian saya tadi yang saya bilang itu, kalau ada anggaran itu kita harus kita harus menyiapkan anggaran untuk pelatihan khusus untuk perpustakaan SMA dan SMK. Kita pelatihan dengan cara ada dua. Kita bisa mendukung untuk mendaftarkan di pusat secara gratis atau juga yang berbayar. Nah, terus kita juga melakukan penyiapan pelatihan di Provinsi Papua Barat. Jadi seperti itu. Sehingga narasumbernya kita harus panggil dari pusat. Nah, itu karena kita memang saat ini rencana sebenarnya tahun ini ada kegiatan itu, tapi karena akibat dari pemilu legislatif, betul, jadi betul. anggaran semua habis untuk Siap. itu. Kita sendiri mengalami defisit anggaran. Akhirnya kita belum bisa melakukan itu. Padahal sebenarnya hal itu sangat penting karena SDM yang ada di perpustakaan sekolah itu menjadi ujung tombak yang harus kita asah, kita bina untuk meningkatkan sumber daya manusia terutama terhadap siswa-siswa kita begitu. Baik, luar biasa. Sebenarnya saya ini sangat bersyukur karena pernah Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten itu penyelenggaraan kegiatan dan saya waktu itu statusnya sebagai mahasiswa dan mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang Bapak selaku Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Papua Barat dan saya berjumpa lagi yang kedua kalinya bersama Bapak untuk saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi. Begitu. Jadi saya harus lebih banyak bertanya. Siap. Ya, baik, Bapak. Jadi Bapak, saya sempat tadi membacakan terkait dengan profil Bapak itu, saya tidak perlu mencatat karena memang dari pengalaman itu saya masih ingat sampai sekarang. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana
tanggapan Bapak terkait dengan situasi dan fasilitas perpustakaan yang dimiliki oleh SMA Yapis Manokwari? Baik, memang saya melihat sebenarnya, saya jujur ya, sebenarnya perpustakaan yang ada di SMA Yapis Manokwari memang ke depan harus membenar dan membuat inovasi. Jadi ke depan itu kita berharap, karena sekarang ini kan dia menggunakan satu sistem aplikasi saja. Nah, ke depan itu kita berharap dia harus menggunakan in the slide lagi sehingga anak-anak belajar itu tidak perlu buku-buku banyak, hanya kita siapkan misalnya komputer atau laptop yang ada di meja saja. Anak-anak cukup buka di situ saja, mereka mau mencari buku apa. Jadi itu saja. Perpustakaan sekarang tidak perlu gedung besar-besar. Hanya bagaimana caranya kita koneksi antara perpustakaan kita dengan internet dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak perlu datang harus berbondong-bondong ke sini, tapi mereka cukup hanya buka gadget saja, mereka sudah bisa dapat informasi tentang buku-buku itu. Itu yang sekarang menjadi tantangan untuk kita di Papua Barat. Nah, kita berharap terutama di SMA Yapis, ke depan ini kita sama-sama akan mendorong terus, tidak perlu gedung mewah-mewah atau gedungnya besar-besar, tidak. Cukup di situ kita pakai kondisi yang ada seperti ini, tapi kita menyiapkan aplikasinya yang mengudara, sehingga orang banyak tidak perlu datang. Mereka cukup dari rumah dari mana mereka kunjungi perpustakaan kita, tapi kita sudah punya catatan-catatan dengan pengunjung-pengunjung itu. Oh, ini ada sekian pengunjung ini. Entah jam berapa, malam kah, tengah malam kah, siang kah, hujan kah, apakah mereka tidak harus datang ke sini. Itu yang sekarang memang kita harus berpikir jenius untuk kita bergotong royong ke depan untuk kita harus menyiapkan seperti itu. Karena sekarang mohon maaf, dari anak-anak SD sampai dengan SMA bahkan perguruan tinggi, bahkan masyarakat yang biasa ini, mohon maaf, yang tidak tahu baca tapi HP kayu ini sudah ada di tangan, yang penting dia cukup untuk komunikasi. Nah, ini sudah menjadi salah satu motivasi bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin. Kita tidak perlu gedung yang mewah-mewah, sederhana tapi bisa dapat dijangkau oleh ribuan orang untuk berkunjung kepada kita. Itu yang sekarang menjadi PR kita sama-sama. SMA Yapis luar biasa, saya katakan. Ya, SMA Yapis sudah sangat luar biasa. Saya masuk malah sudah siapkan podcastnya dan sebagainya. Ini sudah sangat sesuatu yang sangat hal-hal begini sekarang ada website dan sebagainya, ada media sosial dan lain-lain. Ini yang harus kita memang menggunakan media-media itu untuk bagaimana menyebarluaskan informasi. Apalagi kita sudah menyiapkan sistem yang cukup untuk anak-anak bisa connect langsung dengan internet, ya sudah, itu lebih luar biasa lagi. Jadi seperti itu. Baik, wah, jadi pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jikalau Anda menyaksikan, jadi pernyataan, statement, ungkapan, ekspresi dari Bapak Kadis ini sangat menggebu-gebu. Artinya beliau dari segi usia, tapi beliau punya jiwa mudanya itu membara sekali. Itu sangat sungguh luar biasa. Ya, baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang mungkin saya ajukan adalah, apakah mungkin ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi, seperti ada lomba untuk mencari duta baca provinsi begitu, sehingga mereka ini diberikan apresiasi terkait dengan tingginya minat membaca mereka. Jadi mungkin ada semacam duta baca begitu, Pak. Baik. Nah, kalau kita berbicara duta baca, ini adalah tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita semua. Tapi yang jelas saya di perpustakaan itu saya belum menjumpai ya, artinya belum melihat ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi ini adalah suatu PR dan suatu masukan yang baru untuk saya. Siap. Saya harus belajar lagi. Saya katakan bahwa ketika saya harus jujur dan mengatakan bahwa saya ada di perpustakaan, ini saya sekolah lagi. Wah, luar biasa. Saya harus sekolah.
Makanya setiap pertemuan-pertemuan atau event-event apapun, saya harus hadir untuk apa? Saya mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena dulu kalau bicara pendidikan, bangunan fisik, saya tahu. Tapi kalau bicara perpustakaan ini kan ada perubahan. Saya hanya tahu perpustakaan umum saja, tapi kalau isinya saja saya belum tahu. Makanya sekarang saya harus sekolah ini. Saya katakan kepada staf saya katakan saya sekolah. Saat ini saya sekolah. Bagaimana saya harus mengetahui secara persis kondisi perpustakaan dari yang dulu dengan yang sekarang, pergeseran-pergeseran ini, kunci-kuncinya harus saya tahu dulu. Saya tahu dulu baru saya akan merencanakan. Jadi seperti itu. Baik, itu luar biasa. Itu berarti dapat disimpulkan sebagai pesan Bapak adalah jangan pernah berhenti belajar, karena beliau juga tadi mengatakan terus sekolah. Baik, Pak, karena sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita berbincang secara bersama-sama demi pembangunan sumber daya manusia, terutama di Papua Barat ini, supaya ke depan unggul dan berprestasi serta dapat membangun negerinya dan manusianya sendiri. Sebagai penutup, Bapak mungkin closing statement dari Bapak. Ya. Baik, statement saya pada kesempatan ini, saya bersyukur kalau saya ada di sini. Terima kasih. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih untuk SMA Yapis yang sangat luar biasa. Kali ini sudah dia akan mewakili Provinsi Papua Barat ke tingkat nasional. Dan saya berharap kondisi ini, mari kita bergandeng tangan terus, jangan mundur. Kita sama-sama maju untuk membawa perubahan yang pasti sesuai dengan kondisi zaman atau perubahan globalisasi yang saat ini. Kita akan tinggalkan yang sifatnya manual-manual dan kita akan belajar di udara. Maka kita berharap kita tetap terus melayani siswa kita, melayani kita semua dengan belajar di udara. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah closing statement dari narasumber kita yang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita semua, dan kita tentu memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus belajar, membaca, dan selalu berusaha demi kebaikan di negeri ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatan yang kehadiran Bapak di sini. Sama-sama. Selamat datang. Beliau sangat energik sekali, sungguh luar biasa. Bapak, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi Bapak, memberikan kesehatan dan perlindungan agar Bapak ke depan bekerja lebih semangat lagi demi membina perpustakaan agar ke depan jauh lebih baik. Demikian, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.